Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Hidup yang Menyehatkan. Korban hidup. Tuhan menginginkan suatu korban hidup dari pikiran, jiwa, tubuh, dan kekuatan. Segala yang kita miliki dan kita adanya harus diberikan kepada Dia, sehingga kita bisa menjawab maksud dari penciptaan kita. Penyucian sejati bukan sekedar teori atau emosi atau suatu bentuk kata-kata, namun suatu prinsip hidup yang aktif yang memasuki kehidupan sehari-hari. Diperlukan agar kebiasaan kita makan, minum, dan berpakaian sedemikian rupa sehingga memelihara kesehatan fisik, mental, dan moral agar kita bisa menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan, bukan sebagai persembahan yang dirusak oleh kebiasaan yang salah, namun suatu korban hidup, suci, berterima kepada Allah. Harus tetap ditonjolkan bahwa tujuan utama yang akan diperoleh melalui saluran ini bukan hanya kesehatan, namun kesempurnaan dan roh kesucian yang tidak dapat diperoleh dengan tubuh dan pikiran yang berpenyakit. Tujuan ini tidak dapat diperoleh dengan bekerja hanya dari sudut pandang duniawi. Tubuh yang berpenyakit menyebabkan otak yang terganggu dan merintangi pekerjaan kasih karunia yang menyucikan atas pikiran dan hati. Jika manusia menghargai terang yang Allah berikan kepadanya dalam kemurahan tentang reformasi kesehatan, ia bisa disucikan melalui kebenaran dan dilayakan untuk kekekalan. Jika orang-orang Kristen menuruti hukum yang menguasai kesehatan dan kehidupan, mereka akan memiliki berkat kekuatan fisik dan mental. Mereka akan memiliki kuasa moral untuk terlibat dalam peperangan melawan setan. Dan dalam nama Dia yang menaklukkan selera untuk mereka, mereka akan lebih dari sekedar penakluk dalam catatan mereka sendiri. Karakter dan efisiensi dari pekerjaan itu sangat tergantung pada kondisi fisik dari para pekerja. Banyak khotbah menerima bayangan gelap dari keadaan salah cerna si pendeta. Kesehatan adalah berkat yang tak terkira dan yang lebih erat berkaitan dengan kata hati dan agama daripada yang banyak orang sadari. Untuk memberikan pelayanan sempurna kepada Allah, kita harus memiliki konsep jelas tentang kehendak-Nya. Ini akan menuntut kita untuk memakan hanya makanan sehat yang disiapkan dalam cara sederhana sehingga saraf-saraf halus otak tidak terluka, sehingga tidak mungkin bagi kita melihat nilai penebusan dan harga tak ternilai dari darah Kristus yang menyucikan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.